Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Mao. Saya mahasiswa aktif yang sekarang berada di semester 6, Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah pupuk dan pemupukan, di mana dalam video ini akan dijelaskan terkait masalah petani yang berkaitan dengan pemupukan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama seorang petani, beliau mengatakan permasalahan yang sering terjadi adalah menurunnya produksi tanaman terung dikarenakan kurangnya pemberian pupuk, hujan yang tidak menentu sehingga mengakibatkan penurunan unsur hara, dan juga munculnya serangan hama dengan gejala daun-daun terung berlubang serta bercak-bercak pada daun terung, sehingga dari permasalahan tersebut akan berdampak pada pendapatan petani. Perlu upaya penerapan teknologi budidaya yang maksimal sehingga bisa meningkatkan nilai produktivitasnya. Salah satunya yaitu dengan penerapan teknologi pemupukan yang tepat. Pertumbuhan dan produksi tanaman terung akan cepat ketika unsur hara yang tersimpan di dalam tanah tercukupi, menurut Lestari et al. 2018. Ketersediaan hara di dalam tanah sifatnya terbatas, maka penggunaan pupuk merupakan suatu kebutuhan bagi tanaman dalam hal mencukupi kebutuhan nutrisi dan menjaga keseimbangan hara yang tersedia selama siklus pertumbuhan tanaman. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan unsur hara bagi tanaman dapat diperoleh dari pupuk anorganik maupun organik. Namun penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat merusak kualitas tanah, menurunkan tingkat kesuburan tanah, merosotnya keragaman hayati, dan tercemarnya produk-produk pertanian oleh bahan kimia, menurut Herdianto tahun 2015. Pupuk organik cair merupakan salah satu alternatif pengganti pupuk anorganik. Keuntungan penggunaan pupuk organik cair adalah apabila disemprotkan ke daun dan sebagian pupuk tersebut jatuh ke tanah, masih dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Menurut Rajiman pada tahun 2019. Dari permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi dengan penggunaan pupuk cair dari daun kelor. Kelor merupakan tanaman yang memiliki unsur makro dan asam amino yang hampir lengkap. Daun kelor salah satu yang dapat digunakan sebagai pupuk organik cair untuk pemenuhan unsur hara dalam tanah. Daun kelor dikenal kaya akan antioksidan, tetapi sebenarnya daun kelor juga memiliki kandungan mineral yang cukup banyak seperti kalsium, mangan, magnesium, molibdenum, fosfor, kalium, sodium, selenium, sulfur, dan zinc. Daun kelor mengandung fosfor yang cukup sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan daun tanaman. Sucijanto pada tahun 2014 menyatakan bahwa daun kelor yang telah diekstrak mengandung jenis hormon sitokinin yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ekstrak daun kelor merupakan pupuk organik yang paling baik untuk semua jenis tanaman, sehingga daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair, menurut Krisnadi pada tahun 2015. Pemberian pupuk daun kelor dapat meningkatkan proses fotosintesis tanaman menjadi lebih optimal karena mengandung senyawa alkaloid yang berfungsi sebagai zat racun untuk melawan serangga atau hewan pemakan tanaman, menurut Kartika pada tahun 2014. Beberapa hormon tumbuhan terdapat pada daun kelor seperti zeatin yang merupakan antioksidan sebagai anti penuaan, sitokinin yang dapat menginduksi pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta menunda penuaan sel, menurut Junaidi pada tahun 2021.
Penelitian telah membuktikan bahwa berbagai bagian tanaman ini dianggap sebagai sumber protein, vitamin, karoten, semua asam amino esensial, dan komponen fenolik, menurut Anwar dan Rashid pada tahun 2007. Sekian penjelasan mengenai permasalahan yang ada di petani terkait pemupukan serta solusi yang saya tawarkan. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua.